Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Nah, ibu akan menyampaikan materi IPS. Silakan saksikan materi yang akan ibu jelaskan. Tulislah apa yang sudah ibu jelaskan ke dalam buku tulis kalian, dan nanti di akhir video atau di akhir materi kita ada tugas, selesaikan tepat waktu ya nak. Terima kasih. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Kita masuk pelajaran IPS. Materi hari ini adalah tentang masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Bab yang kita pelajari di sini pada masa proklamasi kemerdekaan. Nah, apakah itu proklamasi kemerdekaan? Ya, proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata proklamatio, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat, terutama yang berhubungan dengan hal-hal ketatanegaraan. Nah, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dibacakannya proklamasi, terjadi beberapa kronologi atau terjadi beberapa masalah tersebut ialah yang pertama, persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia dari yang pertama itu ialah pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, maka diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari atas 63 orang yang diketuai Dr. K.R.T. Radziman Widoyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, setelah dibentuknya BPUPKI pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia.
Nah, persiapan selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Atta. Sebagai penasihat, dia angkatlah Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, selain pembentukan BPUPKI dan pembentukan PPKI, pada tanggal 14 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Nah, berita penyerahan atau menyerahnya Jepang tanpa syarat didengar oleh tokoh pemuda terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda lainnya segera menemui Muhammad Atta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Atta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar mempercepat proklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Nah, peristiwa dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan segera memproklamirkan kemerdekaan. Lalu, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8 malam atau 20 WIB waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23 WIB. Lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat itu dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana Maeda, itulah rumusan teks proklamasi disusun. Nah, pada saat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima. Kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Lalu, puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum disampaikannya atau dibacakannya proklamasi, Presiden mempertimbangkan rencana secara matang dan memutuskan untuk mengadakan sidang kabinet pada saat itu di kediaman Presiden agar Presiden tidak mau terjadi pemberontakan atau genjatan senjata pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat Presiden dan Wakil Presiden menuju ke lapangan Ikada, ternyata lapangan Ikada telah dipenuhi oleh massa yang lengkap dengan senjata tajam. Tampak pula tentara Jepang bersiap siaga, senjata lengkap dan tank-tanknya. Melihat kondisi ini, tampaknya bentrokan antara pasukan Jepang dengan massa dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka dari itu, Soekarno memerintahkan massa
untuk bubar dengan tertib. Nah, sambutan lainnya, tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itulah sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh proklamasi, yang pertama di sini Soekarno, ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Fatmawati, Sayuti Melik, dan 3 petugas pengibar bendera, SK Trimurti, Latif, dan Suhud. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia kita ulang kembali. BPUPKI sebelumnya merumuskan dasar negara dan rencana undang-undang dasar. Dari rancangan atau rumusan dasar negara yang dibuat BPUPKI, jadilah terbentuklah Piagam Jakarta. Persiapan kemerdekaan Indonesia itu diawali oleh Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik. Lalu dibentuklah BPUPKI, terumuslah dasar negara, terbuatlah atau terencanalah undang-undang dasar, lalu dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Itu kita ulang kembali yang pengertian atau penjelasan Ibu tadi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut Ibu tampilkan tokoh penting dalam perumusan teks proklamasi itu. Intinya itu ada 3. Yang pertama, Insinyur Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta yang bertugas menyumbangkan pikirannya untuk kalimat terakhir teks proklamasi. Dan yang ketiga, Ahmad Subarjo yang bertugas menyumbangkan pikirannya untuk kalimat pertama dari teks proklamasi. Jadi untuk memproklamasikan itu tidak hanya ditulis apa yang ada di pemikiran satu orang, tapi melainkan musyawarah yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya Ibu ulangi tadi sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Ada banyak Yang pertama itu rapat raksasa di lapangan Ikada, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang selanjutnya tentang tindakan heroik di berbagai daerah di Indonesia, seperti perebutan kekuasaan Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945. Selanjutnya tentang insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September tahun 1945, dan pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 15 Oktober 1945. Jadi anak-anak Ibu, perjuangan kemerdekaan bukan hanya sampai di tanggal 17 Agustus tahun 1945, tapi melainkan bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Jadi pertahanan kemerdekaan pada masa dulu sangatlah besar, perjuangan pada masa dulu sangatlah besar. Maka dari itu, mulai sekarang kita hargailah perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dulu. Nah, berikut Ibu akan menampilkan teks proklamasi yang dibacakan oleh
Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, materi kita selesai sampai dibacakannya teks proklamasi tadi ya nak. Tugas kalian hari ini, coba kalian tuliskan teks proklamasi di buku kalian, lalu videokanlah kalian atau videokanlah diri kalian pada saat menghafal teks proklamasi tersebut. Ingat ya nak, dihafal bukan dibaca. Dihafal dulu baru videokan, lalu kirim hasilnya ke ibu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya nak.